Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas satu topik di dalam fisika, yaitu tentang gerak lurus berubah beraturan, atau yang kita kenal dengan GLBB. Nah, yang akan kita bahas di dalam GLBB ini adalah tentang bagaimana persamaan-persamaan di dalam GLBB itu ada atau muncul. Kita sering menghafal persamaan-persamaan ini tanpa mengetahui dari mana persamaan-persamaan itu ada. Nah, itu yang akan kita bahas kali ini. Oke teman-teman, kita coba lihat persamaannya. Oke, persamaan di dalam GLBB ya. Nah, dalam persamaan GLBB ini ada 3 persamaan yang sering kita pakai, yaitu persamaan-persamaan berikut ini. Oke, yang pertama itu persamaan PT sama dengan 0 plus A dikali T. PT ini adalah kecepatan akhir, V0 ini adalah kecepatan awal, A itu adalah percepatan, dan T sendiri adalah waktu. Yang kedua adalah persamaan PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 dikali A dikali S. Oke. Lalu persamaan ketiga adalah S sama dengan V0 kali T, V0 dikali T plus 1/2 dikali A dikali T. S sendiri itu adalah perpindahan ya. Nah, biasanya ditulis S atau lebih tepatnya itu harusnya adalah delta X ya. Oke. Nah, tiga persamaan ini akan kita bahas atau kita buktikan di sini. Dari mana datangnya persamaan-persamaan ini? Oke. Kita mulai dari yang pertama. Oke, ini saya pindahkan dulu persamaan ini. Sini dulu. Oke. Oke teman-teman. Nah, kita mulai dari persamaan pertama. Teman-teman, untuk membuktikan persamaan pertama ya, di dalam GLBB atau di dalam kinematika maupun dinamika, kita mengenal persamaan percepatan, yaitu persamaan percepatan itu adalah A sama dengan delta V dibagi dengan delta V dibagi dengan delta T. Oke. So, ini adalah percepatan rata-rata ya, delta V dibagi delta T. Nah, atau sama dengan A sendiri adalah delta V ini adalah V2 atau VT, kecepatan akhir, dikurangi V0 dibagi T dikurangi T0. T ini adalah T akhir, T0 itu T awalnya ya. Nah, di sini kita peroleh bahwa T0-nya sendiri sama dengan 0. Ya. Waktu dimulainya itu dimulai dari waktu 0 ya. Berarti persamaan ini akan menjadi A sama dengan VT dikurangi V0 per T ya, karena T0-nya sama dengan 0 ya. Atau kita akan peroleh A dikali T sama, maka persamaan ini akan menjadi VT sama dengan V0-nya kita pindahkan ke sini, maka akan menjadi 0 plus A dikali T ya. Maka ini sudah menjawab persamaan pertama yang ini ya. Persamaan ini sudah terjawab. Itu VT sama dengan V0 ditambah plus A kali T ya. Oke, itu membuktikan persamaan pertama. Oke, teman-teman, yang ini bisa dipahami ya. Nah, kita pindah ke yang berikut. Oke, di sini kita sudah menempatkan bahwa VT sama V0 plus A dikali T. Nah, berikutnya adalah kita juga punya persamaan bahwa A itu sama dengan dV dibagi dt. Atau A sama dengan dV dt ya, bukan dV dibagi dt ya. Tepatnya bacanya adalah A sama dengan dV dt. Nah, persamaan ini bisa saya buat dalam bentuk turunan berantai ya. Saya bisa buat dalam bentuk turunan berantai, yaitu A sama dengan dV dx dikali dx dt. Sebenarnya kalau kita inverse lagi, kita inverse lagi, itu akan balik ke
persamaan pertama ya, yaitu dv/dt. Kalau ini kita coret, kan akan kembali menjadi dv/dt ya. Cuma di sini kita akan mau sedikit memanipulasinya dan menggunakan turunan berantai. Sekarang teman-teman perhatikan. Dari persamaan ini, dv dx kali dx dt. Dx dt sendiri sebenarnya adalah dv. Ya. Dx dt sama dengan dv. Maka persamaan ini akan menjadi A sama dengan V dikali dv dx. Karena dx dt-nya sendiri sudah menjadi V. Oke, lanjut. Nah, persamaan berikut ini akan menjadi A dx sama dengan V dv. Oke, A dx sama dengan V dv. Lalu ini kita integralkan. Ya, kedua ruas kita integralkan. Nah, di sini diintegralkan dari x0 sampai xt, ya, posisi awal ke posisi akhir. Lalu V dv kita integralkan dari V0 sampai Vt. Ya, integral A dx sama dengan integral dari V dv. Maka integral ini akan menjadi, atau persamaannya akan menjadi A, integral dari A dx menjadi AX, di mana X itu A dikali X, di mana X itu dari X0 sampai XT. Ya. A dikali X0 sampai XT, maka sama dengan integral V dv, maka ini akan menjadi 1/2 V kuadrat, di mana batasnya dari V0 sampai Vt. Oke, kita lanjut. Persamaan ini akan menjadi A dikali xt. Kita masukkan batas-batasnya, maka akan menjadi A kali xt kurang x0. Sama dengan 1/2-nya kita keluarkan. Maka V kuadratnya ini akan menjadi, kita masukkan batas Vt dan V0 ini, maka menjadi Vt kuadrat kurang V0 kuadrat. Oke. Nah, persamaan ini akan menjadi seperti ini. 2A, 2-nya saya kali ke ruas kiri, maka 2A xt kurang x0 itu menjadi delta x. Ya. 2A dikali delta x sama dengan, di sini karena 2-nya sudah dikali ke ruas kiri, maksudnya adalah Vt kuadrat kurang V0 kuadrat. Oke. Nah, saya mau ngambil Vt kuadrat sendiri, maka persamaan ini akan menjadi Vt kuadrat, V0 kuadratnya dipindahkan ke ruas kiri, maka menjadi V0 kuadrat plus 2 kali A kali delta X. Atau biasanya di dalam buku dituliskan Vt kuadrat sama dengan 0 kuadrat plus 2AS. Sama ya. Nah, perhatikan bahwa persamaan ini sudah membuktikan persamaan yang kedua ini ya. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Oke? Sejauh ini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke persamaan berikut. Untuk membuktikan persamaan terakhir. Ini saya hapus dulu. Oke. Sekarang dari persamaan 1 dan 2 ini, saya tuliskan ini ya. Ini adalah persamaan 1 dan ini adalah persamaan kedua. Di mana persamaan pertamanya itu adalah Vt sama dengan V0 plus A dikali T. Sedangkan persamaan keduanya adalah Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A delta X ya. Atau AS juga sama. Oke, ini persamaan 1. Ini persamaan 2. Nah, sekarang dari dua persamaan ini kita substitusi. Substitusi persamaan 1 ke dalam persamaan kedua. Oke. Nah, persamaan kedua itu
T kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A kali delta X. Nah, persamaan 1 yang VT ini kita masukkan ke sini. Kita ganti VT kuadrat ini dan persamaan 1, di mana persamaan 1 VT sama dengan V0 plus A kali T. Maka VT di sini, yang VT kuadrat ini kita ganti dengan V0 plus A dikali T dikuadratkan sama dengan V0 kuadrat plus 2A delta X. Oke, lalu kita uraikan. Persamaan di ruas kiri akan menjadi V0 kuadrat plus 2 V0 dikali A dikali T plus A kuadrat T kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A kali delta X. Perhatikan di ruas kanan ada V0 kuadrat, di ruas kiri ada V0 kuadrat, maka ini bisa dihilangkan atau habis. Sisanya adalah 2 V0 dikali A dikali T plus A kuadrat T kuadrat sama dengan 2A dikali delta X. Oke? Kita lanjutkan. Di sini ada A, di ruas kiri itu ada A, di sini juga ada A. Ya. Maka kita bisa keluarkan, ini akan menjadi A dikali 2 V0 T plus A T kuadrat. Oke. Karena di sini A-nya sudah keluar 1, sisa 1 ya. Dan ini sisanya adalah 2A dikali delta X. Oke. Maka sekarang kita perhatikan. Di sini ada A, di sini juga ada A. Ini bisa hilang ya. Dihabiskan. Maka sisanya adalah 2 V0 T plus AT kuadrat sama dengan 2 delta X. Maka sekarang 2 saya pindahkan ke ruas kiri. Maka persamaan akan menjadi, atau saya tuliskan dulu, 2 V0 T plus AT kuadrat sama dengan 2 dikali delta X. Nah, karena 2-nya saya pindahkan ke ruas kiri, maka sisanya adalah delta X sama dengan 2 V0 dikali T plus AT kuadrat dibagi 2. Atau bisa kita uraikan delta X sama dengan 2 V0 T per 2 ditambah AT kuadrat per 2. Maka 2 dibagi 2 habis, sisanya adalah delta X sama dengan V0 dikali T plus 1 per 2 AT kuadrat. Atau yang di dalam buku sering kita temukan E sama dengan V0 dikali T plus 1/2 AT kuadrat. Oke, seperti ini persamaannya ya. Nah, ini persamaan yang terakhir yang ini ya. Oke, itu adalah pembuktian persamaan di dalam GLBB yang sering kita pakai di dalam kita membahas GLBB ya. Jadi 3 persamaan itu tidak hanya sekedar kita hafal, tapi kita harus mengerti dari mana datangnya persamaan-persamaan itu. Semoga ini bisa membantu teman-teman dalam memahami persamaan-persamaan dalam GLBB.